Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Soimin soimat yang dirahmati Allah, kita sering mendengar kata berkah, sehingga banyak orang mengatakan semoga berkah, mudah-mudahan berkah. Kata inilah yang kadang-kadang kita apa sebetulnya makna berkah yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam memberikan definisi berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi jika kita memang dalam hidup kita kebaikan kita bertambah, ketaatan kita juga bertambah, itulah yang disebut dengan keberkahan. Di antaranya berkah waktu, ya. Berkah waktu itu adalah orang yang senantiasa setiap waktu itu menjadi keberkahan karena melakukan hal yang sifatnya baik atau beramal soleh, ya. Amal soleh kebaikannya setiap hari dia lakukan, maka tidak ada sedetik pun waktu yang terbuang begitu saja dengan percuma. Itu berkah waktu namanya. Waktunya dimanfaatkan untuk melakukan hal yang baik, ya. Kemudian hal yang menuju taat kepada Allah, hal-hal yang memang berdasarkan perintah Allah untuk mencari doa. Kemudian berkah juga bisa ada yang namanya hari. Berkah sehari-harinya menjadi berkah, waktunya menjadi berkah. Bahkan berkah juga bisa dalam keturunan kita, ya, dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, nyaman, kemudian juga semuanya melaksanakan perintah Allah, itu keberkahan dalam keturunan. Hadirin rahimakumullah, bahwa beberapa ciri atau tanda-tanda orang hidupnya berkah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ketika dalam hati kita ada satu ungkapan bahwa kita merasa istiqomah, sholatnya istiqomah, kebaikannya istiqomah, terus menerus dia melakukan kebaikan, maka itulah salah satu tanda bahwa orang itu disebut dengan berkah, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kalaupun misalkan saat itu dia bersedekah, maka hatinya merasa tenang karena dia bisa melaksanakan perintah Allah atau bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga hatinya merasa tenang. Tapi ketika tidak istiqomah dalam berbuat kebaikan, kita pernah sedekah, sebelum itu kita sedekah, ya, tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan, itu berarti pertanda kurang keberkahan. Jadi ciri yang pertama, orang hidupnya berkah adalah orang senantiasa istiqomah, terus menerus melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, ciri-ciri hidup berkah itu, orang yang dapat keberkahan adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah. Ketika suara azan dikumandangkan, dia merasa bahagia. Ketika suara azan dikumandangkan, dia merasa hatinya tenang, ingin sekali rindu dengan Allah, ingin sholat segala macam. Itu orang tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah berkah dalam ibadah. Ketenangan jiwanya ketika dia sholat merasa tenang, ketika dia baca Quran merasa tenang, ketika dia zikir merasa tenang, membaca sholawat tenang, kemudian juga ibadah yang lain juga dia merasa hatinya tenang, tentram, karena rindu dengan Allah, ya. Orang yang tidak istiqomah dalam ibadah, ya, itu tidak ada merasa tenang, sehingga kalaupun misalkan dia sholat terpaksa sholatnya, ketika dia bersedekah terpaksa sedekahnya, ketika dia melakukan zikir dia juga terpaksa dari zikirnya, maka belum disebut dengan keberkahan atau belum disebut dinamakan berkah dalam hidupnya. Tapi ketika seorang sudah istiqomah dalam ibadah, ya, merasa tenang ketika melakukan ibadah, maka itu termasuk ciri orang yang berkah. Yang ketiga, ciri orang yang Allah kasih berkah adalah orang yang senantiasa diberikan ujian, dia sabar. Ya, tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah diuji dan tidak ada ujian.
Karena orang dalam sekolah juga, di pendidikan, ya kan ada ujian. Ketika dia belajar ada ujian ulangan, ya. Apalagi kehidupan kita, berbagai macam ujian Allah yang datang pada kita, tapi kita tetap bersabar karena dia tahu bahwa Allah masih sayang sama kita. Ketika kita diuji dengan musibah, diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta dan sebagainya, berarti tandanya Allah sayang sama kita. Tapi ketika seorang manusia yang tidak pernah sakit, tidak diberikan sakit, tidak diberikan musibah, kemudian tidak ibadah tapi duitnya banyak, hartanya melimpah, itu hati-hati. Itu hati-hati. Maka orang yang berkah dalam hidupnya adalah yang mereka sabar terhadap ujian. Karena semua ujian dari Allah adalah demi kebaikan hamba-hambanya. Allah tidak akan Allah itu membenci hambanya. Tidak akan Allah itu sampai dengan hambanya putus asa. Ya, tidak. Karena setiap persoalan baik besar atau kecil pasti ada solusinya. Seorang guru buat soal, dia tahu jawabannya. Kalau orang bikin gembok, pasti ada kuncinya. Karena ketika Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya, pasti Allah itu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan diberikan kelapangan dalam hidupnya. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat untuk semua, ya, kita semuanya, dan ada hikmah di balik itu semua dalam kehidupan kita. Ketika kita sabar dalam menerima ujian, berarti itu pertanda kita diberikan keberkahan dalam hidup kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.